masih diizinkan dan dikehendaki Allah untuk bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, staf kru Batuna, baik di Indonesia maupun di Saudi. Dalam kondisi pandemi ini kita tetap semangat, bahkan lebih semangat karena alhamdulillah Allah memberikan fasilitas media daripada teknologi virtual ini seperti Zoom dan yang lainnya. Hingga akhirnya kita bisa bersilaturahmi walaupun masih jaga jarak dengan fisik kita, paling tidak video, suara, audio ini sudah bisa kita dengar bersama dan itu menambah daya ingat kita akan kita saling mengingat di mana pernah kita bersatu dalam pelaksanaan haji di tahun 2017. Sambil menunggu jemaah yang lain mungkin yang masih sibuk dan banyak keperluan karena di hari Minggu. Karena ini saja di hari libur atau di hari Minggu kita adakan Sabtu Minggu, itu pun masih belum mayoritas dari anggota jemaah yang bisa ikutan. Bisa jadi karena memang mungkin belum menguasai teknologi digital ini atau memang sedang berbenturan dengan waktu kegiatan yang lain. Tapi alhamdulillah kita sama-sama berdoa semoga apapun yang terjadi baik yang hadir maupun yang tidak hadir selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam limpahan ridha Allah, rahmat Allah, syafaat Rasulullah dari dunia ini hingga akhirat. Semoga juga di acara ini bisa bermanfaat terutama untuk melepas kangen dari bapak-bapak, ibu-ibu haja dan haji semua, sehingga paling tidak ini dari awal yang akan kita lanjutkan nanti berkesinambungan, kita akan jadwalkan lagi dan kita coba koreksi dan juga masukan-masukan bagaimana caranya agar bisa meningkatkan pertemuan ini lebih banyak lagi anggota yang hadir. Sementara itu dulu dari Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji Syam. Baik, ini alhamdulillah di sini sudah tampil Ustadz Tian. Alhamdulillah Ustadz Tian, sehat Ustadz Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak telat, tadi lagi antri Albek soalnya. Subhanallah. Oh, pantesan. Kameranya ditutup. Baiklah Ustadz Tian, kok nggak nyampe di depan pintu kamar? Ada di posko. Kami sendiri di bawah. Oh, baiklah Ustadz Tian. Baik, insya Allah kali ini Pak Haji Jalal mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan ke alumni Haji 2017 ataukah tentang kerupuknya Azizia boleh. Syekh Jalal. Mic-nya dibuka Syekh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كل عام وانتم بخير ان شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ستيان تفضل يا شيخ. سؤال ستيان. تفضل يا أخ جلال. ما هو السؤال يا رئيس؟ لا الإرنا والمكتب البتونة يريد منكم كلمتين تهنئ الجماعة بمناسبة عيد الفطر أو ممكن تتحدث شيئا عن شيء ما يعني. تفضل. طيب. أولا نشكركم على تجمعكم في البرنامج هذا برنامج زوم. نهنئكم بالعام الجديد بالنسبة والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يجمعنا على خير إن شاء الله في السنة القادمة، ويصرف عنا البلاء والوباء ويجمعنا على خير إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله يكون هذا
يعني العمر القادمة إن شاء الله نبدأ نبدأ يعني بعد الوباء إن شاء الله ندخل في العام الجديد إن شاء الله على خير بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير. Baik, Syekh Jalal, Akh Jalal, pertama beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengucapkan kullu aam wa antum bikhair, yaitu ucapan untuk Idul Fitri. Semoga kita semua dalam keadaan baik, alhamdulillah. Dan beliau juga berdoa semoga kita segera dihilangkan bala-bala ini dari kita. Dan insya Allah setelah bala ini selesai, corona dan sebagainya ini, kita bisa memulai tahun baru, memulai umroh dan haji baru insyaallah, dan semoga setiap tahun kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Allah. Baik, alhamdulillah. Sudah cukup Syekh Jalal? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Sampai ketemu Syekh Jalal. Nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi di Jeddah atau di Mekah bersama ibu-ibu, bapak-bapak haji alumni 2017. Baik, alhamdulillah. Sepertinya saya harus terima kasih banyak Syekh Baran. Boleh sepatah dua patah kata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kita nikmat iman. Allah masih memberikan kita kekuatan ibadah. Yang mudah-mudahan dengan adanya wabah ini akan memicu kita, akan menambah kita, akan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah kualitas iman kita. Karena dengan kualitas iman ini yang akan mengantarkan kita kepada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin salah satu hikmahnya kita dengan COVID ini kita ibadah sendiri, tidak dilihat oleh orang lain. Dan ini merupakan satu ujian yang berat sebenarnya. Apakah kita ibadah dengan tanpa dilihat justru akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ujian masing-masing sebenarnya. Justru sebenarnya ini kita ambil satu pelajaran yang luar biasa. Dengan ibadah kita sendiri di rumah akan menunjukkan kualitas iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa dilihat orang, dengan tanpa dilihat siapapun itu. Yang hanya melihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bisa khusyuk, sejauh mana kita bisa nikmat beribadah kepada Allah, di sini justru letak ujiannya kita. Apabila kita bisa sampai ini, bisa mencapai dengan derajat ini, insyaallah akan seterusnya akan membawa kita kepada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, salam dari Patuna Mekah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Hajah. Baik, terima kasih banyak Syekh Baran. Alhamdulillah baru bergabung bersama kita. Ini Pak Haji Budi. Sehat Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semakin banyak yang berkumpul bersama kita. Masya Allah, tabarakallah, sudah pulang Pak Syekh Ubed. Berarti kesempatan kali ini Pak Ubed, tarik nafas 3 kali. 1, 2. Beliau habis beli Al-Baik Bapak Ibu. Dia habis dari luar. Ketawa langsung. Belum buka Al-Baiknya Erna. Silakan Pak Haji Ubed, kesempatan dan waktu dipersilakan untuk Pak Haji Ubed. Apa nih? Apa nih? Apa? Halo, Bang Ubed. Karena Bang Ubed mau cerita apa sama Haji 2017? Mau cerita tadi habis dari mana? Buka apa enggak tokonya? Gitu.
baru masuk panas, jadi lagi bingung nih mau ngomong apa. Iya, ya, baik. Ya udah kalau gitu kita dengerin Ustaz Jan langsung aja ya. Oh, langsung, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang penting salam buat semua. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Allah berikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selalu sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Memang kalau untuk Madinah sendiri saat ini panasnya sudah tinggi banget. Tadi baru saya keluar tadi sekitar setengah 12 itu panasnya sudah 47-an ya. Masya Allah. Ya, di sini udah panas banget. Itu kalau kebetulan kita di rumah-rumah ini kan tidak punya alat pendingin seperti di hotel. Oh. Jadi kalau panas mau banget, mandi Bang. nampung dulu. Kalau enggak pas kita siram matang deh. Baiklah. Panas banget dan sekarang kondisinya memang masih tetap kita harus memakai masker diharuskan seperti tadi tadi yang grup pertama kita sudah sampaikan. Di sini kalau tidak menggunakan masker keluar rumah kena 1.000 real. Tapi alhamdulillah untuk di Madinah kita masih diberi waktu untuk jalan-jalan keliling sini, tapi kita tidak boleh keluar dari lingkungan saat ini. Saat ini lagi ditutup lagi. Kalau kemarin kita sempat ke Nabawi masih boleh. Sekarang yang ke Nabawi cuma orang-orang di sekitar Nabawi aja boleh. Kita sudah nggak boleh nih masuk. Jadi mungkin selama 3 hari ini kita dilarang ke sana dulu. Jadi kita masih boleh, tapi sholat di lingkungan masing-masing, masjid-masjid semua dibuka. Alhamdulillah. Ya, cuma tetap masih dikasih batas-batas juga, yaitu dikasih jarak. Kita sampaikan ke beberapa, kita tetap dikasih jarak per meter atau apalah, karena sudah dikasih tanda-tanda itu, dikasih tanda-tanda, jadi ada jarak-jaraknya. Semua karpet di masjid dilepas, kita harus bawa sajadah masing-masing, dan juga tetap menggunakan masker dan sarung tangan. Kalau tidak pakai sarung tangan, mereka sediakan itu untuk cuci tangan, semua ada. Nah, dan kalau sudah menjelang sore tidak boleh lagi menggunakan kendaraan saat ini. Kalau kita mau kemana pun, ya harus ke jalan kaki. Ya Allah. Iya, kalau pingin di tempat yang agak jauh, membutuhkan sesuatu yang jauh, ya itulah pulang matang. Apanya yang matang, Pak Ubed? Ya, semuanya matang, soalnya panas. Soalnya panas. Tapi kita bersyukur alhamdulillah di sini masyarakat di sini warga Saudi pada umumnya ya, atau pada Madinah pada khususnya kebaikan hati mereka masih ada. Jadi kalau mereka ngerti lah kita yang kurang-kurang ini, toto kita buka pintu sudah sesuatu yang digantung di pintu. Tapi kebanyakan sayur, roti, kentang gitu-gitu aja lah. Ada aja lah, alhamdulillah pembagian keikhlasan. Makanya saya sempat ngomong ke Mbak Erna bahwa saya ini kalau di Madinah ini termasuk dari kaum duafa. Iya. Iya, ya Allah. Kasihan banget bos koordinator Madinah jadi kaum duafa. Selalu mendapat bagian. Baiklah. Alhamdulillah. Ya memang dengan COVID-19 ini juga buat kita alhamdulillah mungkin ibadah lebih baik. Al-Quran alhamdulillah tiap hari dilihat. Kalau sudah sibuk kerja kan biasanya pulang capek tidur. Ngaji kadang. Tapi kalau alhamdulillah dengan ini hampir tiap hari kita mengaji, membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Curhat nih. Curhat. Sebenarnya curhat nih. Ada Ustadz Big Man ini. Assalamualaikum Ustadz. Beda lagi Big Man sekarang. Tadi Papa Dede kalau kata jemaah haji. Sekarang Big Man. Dan kalau kata Ustadz Yudi, gitu aja ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semua sekali lagi sehat walafiat insyaallah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ubed, Ustadz Ubed, Syekh Ubed sudah bergabung bersama kita, Pak Haji Anto sudah bergabung bersama kita, Pak Haji Gempur, Ibu Hajah Foni. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat-sehat semua Bapak Ibu Haji. Alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan karena kita tadi sudah mulai dan sekarang yang kita tunggu-tunggu adalah
tema apakah yang akan diberikan kepada Ustadz Tian untuk sore hari ini kepada alumni Haji 2017? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Pak Ustadz Tian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala su'aba. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Syam Resviadi selaku Direktur Utama PT Patuna Mekarjaya. Yang saya hormati Mbak Erna, yang saya hormati Al-Akh Jalal, yang saya hormati Syekh Bahran min Mekah, dari Mekah, yang saya hormati Habib Ubaid min Madinah, dan tentunya yang saya hormati semua Bapak dan Ibu Haji yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai halal bihalal kita pada sore hari ini, saya ingin mohon keridhaannya, kerelaannya untuk membacakan suratul Fatihah. Insya Allah pahalanya kita hadiahkan untuk saudara kita yang sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jamaah kita yang sudah duluan wafat. Semoga diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal musyahidun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun faqad faza man ittaqa fala tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum du'at wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hujjaj yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, setelah sekian lama tidak berjumpa, qadarullah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meskipun kita dipertemukan dalam format yang berbeda. Ya. Tidak bertemu langsung, tetapi kita bertemu secara virtual, yaitu melalui media Zoom ini. Subhanallah. Kalau bertemu melalui media Zoom ini, ada satu yang saya pikirkan, satu yang saya khawatirkan. Apa itu? Mungkin ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu. Saya cuma mikir. Jawab, kasih hadiah. Saya cuma memikirkannya seperti ini. Kalau sudah selesai acara nanti membagikan makanannya bagaimana gitu. Oh, langsung mic paling gede dibuka Bang Ubed. Saing-saingan Pak Ubed sama Ustadz Tian. Padahal itu Habib Ubed sudah membeli Albek banyak sekali gitu kan. Masya Allah. Tadi ditaruh di basement bawah itu untuk dibagikan nanti setelah kajian. Dan mohon jangan Pak nih. Beneran nih. Mohon jangan lupa nanti malam setelah sholat Isya kita menggunakan kaos putih Patuna, berkumpul di bawah kita ke Aziziyah insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara tentang halal bihalal, ini subhanallah sangat unik sekali. Kenapa unik?
halal bihalal ini adalah bahasa Arab. Tetapi orang Arab sendiri tidak menggunakannya. Halal. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ketika haji atau umroh, haji halal, halal, gitu kan. Pernah ada mendengar? Jalal, bisa dikonfirmasi nanti sama Ustadz Jalal. Masya Allah, saya pernah melihat beberapa jamaah haji ini yang ketika ada suara halal, haji halal, langsung merapat dan mengambil bagian. Tidak usah saya sebutkan ini. Halal. Jadi ini halal ini adalah kata-kata atau kalimat Arab, tetapi tidak pernah digunakan oleh orang Arab. Tetapi ini hanya digunakan oleh orang-orang di Indonesia, ya, di Indonesia atau di sebagian Asia Tenggara. Kita kupas sedikit makna daripada halal bihalal. Halal itu lawan kata daripada haram. Halal ini bisa juga bermakna terurai atau diluruskan kembali. Bapak Ibu mungkin pernah melihat sebuah ikatan benang yang terikat dengan simbol tapi sangat banyak ikatannya sehingga susah untuk diuraikan. Nah, di sini halal ini adalah meluruskan ya, untayan-untayan atau simbol daripada ikatan-ikatan yang tidak bisa diluruskan. Makanya ada doa Nabi Musa. Dia berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya. Rabbi syrah li, ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, kata Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku ya Allah. Wahlul uqdatan, dan hilangkanlah atau luruskanlah simpulan-simpulan ikatan-ikatan dari lisanku ya Allah, kata Nabi Musa, sehingga bisa untuk mengucapkan, untuk berbicara dengan mudah, min lisani, dari lisanku, kata Nabi Musa, yafqahu qawli, amin. Nah, dimaksudkan apa? Halal bihalal ini antara pertemuan seorang muslim dengan muslim yang lain, mungkin setelah lama tidak pernah berjumpa. Ya. Kalau boleh kita hitung kembali, kira-kira sudah berapa lama kita tidak berjumpa, Bapak Ibu? 2017, 18, 19, sampai sekarang 2020. 3 tahun. 3 tahun. Kalau Habib Ubed bilang 3 tahun mah cepet tuh, Ustaz. Saya di sini sudah 7 tahun nggak pulang-pulang katanya. Allah. Jangan begitulah, Ustaz. Di sini ya udah lama tidak berjumpa, mungkin ada sebuah kekakuan atau sebuah ketidakdekatan, ya. Atau mungkin ada di antara kita yang punya salah. Nah, ini ketika Idul Fitri udah selesai, ini ada acara halal bihalal, saling meluruskan, saling menghalalkan, saling menata kembali tatanan-tatanan silaturahim, sehingga di dalam silaturahim ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memanjangkan umur, melapangkan rizki kita semuanya insyaallah. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ya, sekarang sudah berada di penghujung Syawal. Waktu sudah sangat cepat sekali, Masya Allah. Ya. Ini mengingatkan kita, seolah memberikan peringatan kepada kita, bahwasanya kita diminta untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin memantaskan diri ya, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak sekali peringatan-peringatan kepada kita, memberikan teguran-teguran kepada kita, ya, supaya apa? Kita semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa kita, takwa kepada Allah. Karena memang takwa ini adalah barometer ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah ketika sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diwujudkan ke dalam dunia ini, maka tiada lain tugasnya adalah untuk beribadah dengan ketakwaan pada Allah, bimtithali awamirihi,
menjalankan perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita diberi ujian oleh Allah. Diberi peringatan juga berupa COVID-19, ya, virus corona, Masya Allah. Ini sebuah peringatan, ujian, dan juga musibah, ya, bagi kita semuanya. Tapi meskipun demikian, jangan sampai kita larut ke dalam corona ini. Jangan sampai segala sesuatu kita terhambat gara-gara corona, khususnya ibadah kita. Kita ambil hikmah, ya, seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Bahran, kita ambil hikmah daripada corona ini. Mungkin kemarin ketika Ramadan, ya, ada hikmahnya yang nampak sekali, yaitu apa? Munculnya imam-imam di dalam rumah kaum muslimin. Ketika masjid ditutup, ketika orang-orang tidak boleh melaksanakan ibadah di masjid, tidak boleh berkumpul di masjid atau di majelis taklim, akhirnya apa? Mau nggak mau seorang suami bertindak sebagai imam di dalam sholat di rumah atau di keluarga tersebut. Ya, nggak apa-apa, meskipun bacanya setiap kali rakaat setelah Al-Fatihah kulhu terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua setelah itu qul huwallahu ahad. Tidak masalah, yang penting itu menjadi imam. Oh, jangan menyepelekan kulhu. Kulhu ini salah satu surat yang, ya, disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, makna daripada Al-Ikhlas atau kulhu ini sangat dalam sekali. Karena itu adalah surat tauhid, surat ketauhidan. Makanya yang pertama, qul huwallahu ahad, katakanlah Allahu ahad. Ya, Masya Allah. Ya, ini boleh ini, karena saking cintanya pada Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, setelah selesai Al-Fatihah, kulhu terus tidak masalah. Jangan sampai hafalnya kulhu tapi bacanya Al-Baqarah. Pernah ini ada seorang imam di sebuah masjid, Masya Allah, dengan pakaian atau jubah gamis, ya, yang putih, pecinya hitam. Imam di depan, ada jamaahnya banyak. Setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Di pertengahan bacaan lupa. Dan Masya Allah, ketika lupa tentunya jamaah mengucapkan Subhanallah sampai 3 kali. Wama, diem. Subhanallah, doang lagi. Wama, diem lagi. Subhanallah. Karena apa? Tidak ada makmumnya yang hafal Al-Baqarah. Akhirnya ada anak kecil dari belakang mengatakan atau teriak, kulhu saja Pak. Akhirnya, kul huwallahu ahad, Allahu samad. Subhanallah. Ya, di sini. Makanya kita ambil hikmah dari setiap kejadian, dari setiap sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini Masya Allah saya lihat ada 20-an ya. Ya, ini berarti belum genap 1 bis. Jadi belum boleh jalan kita. Kalau jalan berarti kita dimarahi oleh Pak Bahran atau Pak Ubed. Nah, paling kalau 20-an ini baru boleh dibagi snacknya saja. Bagi snack, nah, kalau sudah full 45 atau 40-an baru kita jalan. Mau kemana? Mau ke Arafah dulu boleh. Mau ke Jabal Sur dulu boleh. Atau ke Jabal Rahmah boleh. Atau langsung ke Jeddah, ke Kornes juga boleh. Pulang kita. Insyaallah. Ala kulli hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan atau memberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, jumlah yang tidak disangka-sangka, dan cara yang tidak disangka-sangka. Nah ini, makanya setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah majelis, sebuah pertemuan, atau bahkan dalam khutbah beliau, dan sekarang jadi rukun daripada khutbah, yaitu apa? Harus berwasiat takwa. Rasulullah selalu berwasiat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Makanya kalau khutbah tidak ada wasiat takwa, khutbahnya bisa dikatakan tidak sah karena itu termasuk rukun. Ya. Saking pentingnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Ya. Yang kita tahu hanyalah cara untuk menyiapkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sebentar. Cepat sekali, Masya Allah, tidak terasa. Contohnya sekarang ini kita pergi haji 2017. Sekarang 2020, kayaknya baru kemarin. Ya, cepat sekali. Inilah dunia. Ya. Begitu juga dengan hidup kita, tidak terasa. Nanti tiba-tiba kita sudah punya cucu, Masya Allah. Ya. Kalau Pak Haryadi mantar dulu, nunggu anaknya gede baru punya cucu. Ya. Pasangan-pasangan muda, Pak Indra nunggu ntar. Yang udah sepuh-sepuh ini udah punya cucu. Pak Haji Gempur mungkin punya cucu, Masya Allah. Ntar udah gede cucunya. Ya. Tiba-tiba udah sepuh, nggak kerasa. Kita melihat orang lain, kayaknya itu bocah baru kemarin. Kok sekarang udah gede gitu? Bukan bocahnya yang gede, kitanya yang semakin tua gitu. Nah inilah waktu, subhanallah. Berputar waktu sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan kita ketika dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kalau kita selesai sholat, kita berdoa, jangan sampai kita melupakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia kami. Kebaikan dalam segala hal, ya. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kami, ya. Kebaikan mulai dari kita masuk ke alam barzah setelah kita meninggalkan dunia, ya, menunggu hisab dan sebagainya sampai kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Inilah sebenarnya tujuan daripada hidup kita. Ya. Kita menjalankan takwa pada Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Tidak ada itu. Harta tidak ada gunanya bagi kita, ya. Jabatan tidak ada gunanya bagi kita, status sosial tidak ada gunanya. Ya. Yang kita bawa hanyalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam momen ini kami juga ingin mengajak pada diri kami pribadi pada khususnya dan juga Bapak-bapak Ibu pada umumnya untuk kita merefresh kembali. Merefresh apa? Yaitu predikat haji kita. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan haji, diberi nikmat oleh Allah untuk menunaikan rukun-rukun daripada haji, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali ke Indonesia, kembali ke rumah kita, keluarga kita masing-masing, maka ya kita harus mengoptimalkan, ya, dan menjaga, ya, predikat haji kita. Insya Allah saya yakin semua yang haji 2017 di Batuna ini, ya, hajinya mabrur semuanya insya Allah. Amin. Mabrur, hajjah mabrur, insya Allah. Nah, ini harus ditanamkan, ya, harus dirawat. Bagaimana caranya? Ya dengan tadi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman kita, ya. Bagaimana meningkatkan iman kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bima ma'ana al-imanu yazidu wa yanqas. Ya, iman itu terkadang bertambah, terkadang turun, ya, kadang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah. Ya. Bertambah dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yanqas bil ma'siyah, dan turun, drop dengan maksiat. Nah, isi-isinya itu. Makanya kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semaksimal mungkin menghindari maksiat-maksiat, larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, usahakan bagaimana kita bisa berkumpul atau bersilaturahim, berkelompok dengan orang-orang soleh. Ya. Kita buat bi'ah atau lingkungan kita, yaitu lingkungan atau bi'ah yang soleh.
teman-teman soleh, keluarga soleh, ya. Insya Allah kalau kiri kanan kita soleh, maka kita menjadi soleh. Kiri kanan kita baik, kita menjadi baik. Kalau memang dari awal kita baik, maka harus baik. Nah di sini, insya Allah. Sering saya sampaikan di beberapa majelis atau beberapa kesempatan, nah, mungkin udah pernah saya sampaikan juga di hadapan Bapak Ibu sekalian ketika hajian, yaitu contoh kecilnya adalah kita berdampingan atau berdekatan dengan orang-orang yang jual parfum, ya. Meskipun kita tidak beli, maka kita akan ketularan wangi, ya. Ketularan wangi. Sebaliknya kalau kita dekat-dekat dengan orang-orang yang membawa bangkai, meskipun kita nggak memegang, pasti akan ketularan baunya itu nggak enak, bau bangkai. Nah, ini makanya kita harus selalu berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang soleh ini juga nanti di akhir, ya, bisa memberikan syafaat. Kita berkumpul ini subhanallah sampai sekarang masih ada perkumpulan atau WA-nya, ya, Jamaah Haji Patuna 2017 dan silaturahim, ya, tentunya dilandasi dengan keimanan. Ini nanti insya Allah di akhirat bisa memberikan syafaat. Misalkan di antara contohnya, misalkan nanti di akhirat Bapak, Ibu-ibu sudah masuk surga, kok tiba-tiba nggak menjumpai saya. Mana nih Ustaz Tian? Nggak ada. Mama, mana nih Papa Dede? Nggak ada ini. Nggak kelihatan ini mana misalnya. Nah ini bisa dicari. Ya Allah, tolong datangkan Ustaz Tian, ya Allah. Dulu kami bareng haji bareng, kami ibadah bareng, kami reunian di silaturahim lewat Zoom juga bareng, Masya Allah. Masa di surga nggak bareng? Nah ini karena kiri kanan kami orang-orang soleh, Bapak Ibu soleh semuanya, maka insya Allah Allah, ya, berkehendak Allah bisa mengentaskan saya dari neraka dan mengumpulkan dengan Bapak Ibu sekalian di surga. Subhanallah. Nah disinilah maka insya Allah saya berharap semoga silaturahim ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim ini bawa berkah bagi kita semuanya, ya. Dan insya Allah semoga kita bisa memaksimalkan, mempertahankan haji kita, predikat kita haji yang mabrur insya Allah, dan nanti di dalam surga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang ingin kami sampaikan, ya. Hanya muqaddimah untuk silaturahim halal bihalal kali ini, dan tidak lupa kami ucapkan kembali taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal, Aidul Fitri Mubarak, ya. Semoga ibadah kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dijadikan fitri kembali, dijadikan bersih kembali dari segala dosa, segala khilaf, dan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi insan-insan yang muttaqin, yang bertakwa, insan-insan yang faizin, yang beruntung di dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah wa ajma'in. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti bisa disambung dengan temu kangen, silaturahim, atau mungkin tanya jawab, silakan. Dan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Tian. Di sini bentuknya adalah sharing. Jadi Bapak Ibu Haji Alumni 2017, BIS 1, BIS 2, BIS 3 semua. Alhamdulillah di sini ada kurang lebih 24 partisipan termasuk tim kru. Boleh monggo karena berikan waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Yang mau sharing dengan Ustadz Tian mengenai COVID boleh, atau mau nanya tentang gimana di Mekah, Madinah, Jeddah boleh, atau mau sharing yang lain juga boleh. Kebetulan kalau tadi pagi dan siang sih ada tim medis Bapak Ibu ya, cuman Dr. Romi kali ini
internetnya sedang down, jadi belum bisa gabung bersama kita, dan Dokter Arinda sedang sakit, Dokter Firki juga lagi ada tugas, jadi mohon maaf banget belum bisa gabung bersama alumni Haji 2017. Insya Allah lain kesempatan akan gabung. Jadi kita sharing-sharing dulu aja di sini. Yuk, monggo silakan yang mau bertanya atau sharing atau mau nanya cerita Pak Ubed atau Pak Bahran, silakan. Pak Haji Reda, mungkin. Selamat bergabung Bu Dia. Assalamualaikum. Sehat Ibu? Sebelumnya saya sampaikan, punten, saya sampaikan itu apa yang jualan parfum Haromen itu tutup tuh yang di bawah mall. Penting itu ya. Baik Ustaz. Kayaknya Pak Haji Satria yang harus selanjutnya nih. Baik Pak Haji Satria mungkin tausiah berikutnya. Masih jauh ilmunya. Atau mungkin Pak Otman. Nah, itu cocok itu. Waduh, itu yang berewoknya tuh Pak Haji. Atau mungkin Pak Haji Adonis. Yang berewoknya udah lebat tuh Pak Ari sama Pak Haryadi. Brewoknya tuh. Subhanallah. Pak Anto. Piye Pak? Pak Pur, silakan. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Ibu mana Pak? Ibu saya sembunyikan. Oh. Karena berewokan juga. Oh ya loh, kebanyakan lockdown. Pak Pur, suaranya belum jelas, belum itu tuh. Pak Pur. Pak Gempur, Bu Wiwit, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini baru kedengaran suaranya. Oh. Kami lagi Pak mau Ubed. dengar sebetulnya nih, Mbak Erna. Barangkali Iya, monggo. ada umroh yang apa? Yang biayanya khusus, beda sama yang ada sekarang. Langsung apa bisa insya Allah bisa. Khusus untuk alumni. Reunian, Siap. reunian sambil Ayo umroh. Pak, ayo reunian, harga khusus, paket khusus, monggo silakan diatur tanggalnya. Erna siapin paketnya, Erna siapin harganya yang spesial. Tour leadernya siapa lagi kalau bukan Ustadz Tian. Berapapun bisnisnya Ustadz Tian tetap sendiri bisa. Big man, Papa Dede. Ya Ustadz Tian, berapapun bisnisnya Ustadz Tian bisa sendiri. Ayo silakan Bapak Ibu. Ustadz Awad kemana ya? Ustadz Awad ada Pak, cuma Ustadz Awad sedang berhalangan, jadi belum bisa hadir hari ini. Sehat ya? Dan, alhamdulillah sehat Bapak, alhamdulillah. Kalaupun Allah beliau jangan tidak takut. berhalangan, Ustadz Awad itu agak susah sinyal di rumah beliau, Pak. Oh iya, Bogor. Gitu ya. Beliau di Lewiliang masuk ke dalam. Bogor. Iya, kita telepon beliau juga kadang-kadang putus-putus itu. Ya, berarti memang sinyalnya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan atau di-sharing tentang kajian dari Ustadz Tian tadi? Pak Indra, kayaknya dari wajah Pak Indra mau nanya tuh, silakan Pak Indra. Pak Indra? Fitnah. Bu Indri, ede-ede aja. Pak Indra kok nanya, Pak Indra itu ngasih tahu, Pak. Oh, ngasih tahu kode ya Pak Anto? Ya, Pak Indra mau nanya tukang karpet, Mbak. Oh, harusnya Pak Anwar Karpet gabung di sini ya Pak, biar bisa jualan sejadahnya. Order loh, online. Oh, iya. Gawat, bahaya. Ya udah, oh bahaya ya Pak. Udah lagi begini. Bintang tamunya Pak Anwar Karpet, Erna, dada aja Erna. Cairan desinfektannya habis. Masya Allah. Pak Ari mungkin mau sharing apa Pak Ari? Nggak ada tuh. Cerita aja tuh. Cerita Bu Haji Wempi. Nggak ada, Mbak. Nggak ada, Mbak. Baiklah. Alhamdulillah. Alamin. Jadi nggak ada nih. Pak Anto mau cerita. Pak Anto cerita dong, Pak. Anto aja, Pak Anto cerita. Siapa deh, Pak? Aduh, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa deh, Pak? Pak. 3 sekawan Bapak. Lupa deh, Erna. Pak. Pak Indra, Pak Anto. Satu lagi, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Pak Satria. Bukan. Itu yang minta beliin kasur.
Lupa. Pak Emil. Pak Emil. Mana Pak Emil belum gabung, Pak? Pak Emil lagi sibuk. Oh, Pak Emil sibuk, Pak Anto. Mungkin saudaranya datang. Kalau saya bilang Kalau sih di Pak grup Ari, Pak Odi. Pak di Ari yang grup cerita, WhatsApp-nya Bu. 2017 Pak Gempur yang paling sering ini. Coba sekarang lah Pak ngomong kayak apa gitu Pak, jangan diam aja. Pak Gempur sama Pak Reda, Pak Ubed. Iya betul, kalau di WhatsApp itu Masya Allah, saya senang. Terima kasih Pak, banyak banget masukan-masukan itu. Benar-benar. Saya usul Pak Ari yang ngomong mengenai Aqua, coba diceritakan kembali Pak Ari. Sampean tuh masih inget aja aku, ah. Terus saya kan menjadi haji karena Aqua. Masya Allah. Pokoknya Jadi, kenangan 2017. Al-Baik masih buka nggak di sana? Pak Jalal, gimana Pak Jalal? Masih buka? Oh masih. Masih kata Pak Jalal. Kapan buka franchise di Sembarang Jakarta? suaranya dibuka dong. Nah, Di, gitu di dong. Mekah Al-Baik nggak ada. Di Mekah Al-Baik nggak ada, tutup. Tutup. Terus ngapain kita berangkat ke sana kalau nggak buka? Di Madinah Al-Baik buka, tapi belinya harus pakai kartu kredit. Oh subhanallah. Jadi Atau hanya kartu orang-orang ATM. tertentu. Harus pakai kartu ATM, maksudnya pakai kartu, bukannya nggak boleh pakai duit apa namanya? Pakai GoFood nggak duit bisa Pak? cash. GoFood, GoPay gitu. Kenapa Bang? Ada juga nggak tahu, dia takut kali itu mungkin corona ada di duit itu. Allahu Akbar. Oh gitu. Nggak paham. Jadi semua yang ayam-ayaman goreng ya, kayak ada bros di sini, seperti ada yang namanya Al-Waha, kemudian yang lokal punya, semua mereka minta maksudnya kalau kita belanja yang diminta kartu, nggak mau uang cash. KFC, McDonald's, semua itu. KTP bisa kali ya, KTP. Nggak bisa digesek Pak Satria. Dan harus bisa ditahan. ATM Saudi, itulah ATM bank Saudi. Oh kalau gitu saya setuju pakai kartu ATM-nya Ustadz Ubaid dulu. Ya kirim ke kita. Terima kasih sekali. Bapak-bapak dari yang lain kan setuju kan? Ide bagus Pak Gempur, subhanallah. Benar setuju. Kebaikan kita setuju. Saya nggak punya Pak. Yang punya ATM Saudi itu Ustadz Bahran sama Pak Jalal. Nah, Pak kalau kayak gini udah mulai oper-operan Pak. Nanti pasti yang menang Pak Jalal Pak. Karena beliau bos. Ayo ada lagi Bapak Ibu. Monggo. Jadi prospek kapan yang bayar nggak? Berangkatnya Ya, kapan? Prospeknya gimana? Prospeknya monggo Pak Haji Syam, silakan. Adekku kan juga tahun depan kalau nggak salah naik haji nih. Iya betul. Iya, insya Allah. Jadi untuk tahun ini waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dari luar negara untuk langsung bisa pergi haji. Dikarenakan visa itu butuh proses minimal 10 hari kerja. Nah, kalau sekarang sudah masuk di tanggal 22 Syawal, artinya untuk program Patuna yang memang di program awal ini agak berat keberangkatannya. Karena bookingan kami yang memang sampai saat ini untuk hotel belum kami batalkan. Sehingga kalau memang harus kami berangkatkan, semua jemaah akan kami pindah ke program akhir. Masuk Ajijiyah dulu, Arafah Mina, Mekah, baru ke Madinah. Madinah nanti pulang dengan pesawat dari Madinah, insya Allah juga bisa seperti itu. Kita lihat aja seperti apa nanti pemerintah Indonesia memperbolehkan. Karena mereka itu melarangnya tidak hanya haji reguler, haji khusus, plus haji mujamalah juga tidak boleh. Itu yang jadi masalah buat kami. Makanya beberapa travel-travel yang ada, mereka protes melalui anggota DPR, melalui media sosial atau jurnalis untuk mengangkat kalau mujamalah ini jangan dilarang, begitu. Kita lihat aja nanti gimana kemungkinannya. Insya Allah tim di Mekah, Jeddah, dan Madinah masih siap, insya Allah seperti itu kondisinya. Hanya kita menunggu pemerintah Arab Saudi
betul enggak boleh atau menyiapkan haji di tahun ini. Nah, nanti setelah itu baru kita diskusi atau negosiasi dengan pemerintah, Departemen Agama, apabila ada izin dari mereka, terbatas dan segala macam, kita ikutin aja. Yang penting kita bisa berangkat. Nah, insya Allah seperti itu kurang lebih. Tapi kalau untuk menggunakan program awal seperti yang biasa kita lakukan, agak berat waktunya, mepet sekali, tinggal seminggu saja. Berarti insya Allah kalau dalam seminggu ke depan atau sampai bulan Zulqa'dah masih dimungkinkan adanya pengumuman dari pemerintah Arab Saudi bahwa haji dibuka, otomatis insya Allah kita akan rubah programnya menjadi program akhir. Nah, kondisi antara program awal dengan program akhir ini memang dari segi harga pun berbeda hotel-hotelnya, sehingga kita harus menyesuaikan lagi harga. Plus akibat dari kondisi new normal yang memang membatasi jumlah pesawat, passenger di dalam seat pesawatnya. Mungkin juga nanti hotel tidak ada lagi yang bisa berempat, hanya boleh berdua. Terus bis misalnya tidak boleh 49, hanya boleh 25 atau 30. Nah, kita lihat nanti perkembangannya. Karena yang pasti, ya Jalal, mau konfirmasi, betul nggak transaksi di Arab Saudi, masalah teks udah ditambah menjadi 25%, artinya tahun sebelumnya 10%, 5% pemerintah daerah atau ya pemerintah daerah seperti Mekah, sementara 5% untuk pemerintah pusat. Nah, sekarang pemerintah pusat tambah ambil 15%, jadi total 25%. Teks. Betul enggak? Benar, benar. Salah, Lala. Benar? Sahih, sahih. 15%, ya, benar. Ya, tambahnya Sudah 15 ya. Ya, sudah akhir masuk. bulan. Iya. Ya, nah Bapak-Bapak dengar sendiri bahwa kemungkinan kalau haji terjadi, bahwa komponen harga sudah harus include teks, dan itu tidak bisa tidak kita batalkan karena masuk dalam sistem e-hajj yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi melalui Departemen Haji, bahwa apabila kita mengeluarkan visa, itu udah include, lalu kita harus bayar teksnya sekian. Jadi nggak bisa mengeles dari teks itu, karena semua dalam sistem. Nah, ini yang membuat harga berubah, program bisa bertambah harga, kondisi-kondisi juga bertambah harga, dan plus kebijaksanaan Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, di mana teks ditambah 15% menjadi total 25%. Kemungkinannya terlalu tinggi memang. Kalau sekarang kita jual paket ungu itu $17.500 Bapak. Bisa jadi saya harus jual ya 22 sampai 23 $. Double-nya. Kalau hijau waktu tahun 2017 mungkin masih 11 atau 12, sekarang sudah harus 15 atau 16,5. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah nanti, apakah dari 620 jemaah yang terdaftar di tahun 2020 ini masih sanggupkah untuk menambah biayanya, atau memang mereka menunda saja tahun depan. Masalah mau menunda tahun depan atau berangkat tahun ini, misalnya ada izin Allah memberikan keberangkatan haji tahun ini, nggak bisa dihindarin harganya. Karena teksnya itu tetap naik, kecuali memang ada pembatalan teks. Atau pandemi dari COVID-19 ini tidak sampai dengan haji tahun depan atau umroh 2021 dampaknya. Kalau 2021 per Januari masih dikenakan sistem new normal, kapasitas dibatasi dan segala macam, tentunya harganya jadi tetap akan naik. Demikian Bapak Ibu sekalian dari informasi. Cukup, Erna? Cukup Bapak, alhamdulillah. Jelas sih Bapak Ibu. Kita datang segini 370 juta. Jelas, Mbak. Tapi kami menyiapkan hari Senin dan Selasa, insya Allah Erna dan timnya akan standby di kantor bagi ada saudara Bapak Ibu yang sekalian sudah daftar di tahun 2020 ini, ternyata ingin menarik karena urusan keluarga, ekonomi, sakit, dan segala macam, kami wajib mengembalikan. Tapi apabila ditarik yang adalah total, tentunya nanti kuotanya untuk porsi dari kuota untuk keberangkatan tahun 2021 sebagai prioritas hilang. Kalau mau pergi haji lagi harus antri dari awal lagi. Artinya 5-6 tahun lagi baru dapat lagi porsinya. Sehingga kami harapkan apabila memang Bapak Ibu ingin menarik uang, cukup yang pelunasan dari harga paket yang harus kita setorkan ke Departemen Agama, plus misalnya kalau harga kami 15.000, nah itu selisihnya harga paket boleh ditarik dulu. Tapi keep yang 5.000 di awal sebagai down payment untuk patunannya 1.000, untuk BPIH-nya atau bukti store hajinya 4.000. Jadi kita tetap uang muka yang 5.000 kita pertahankan. Agar dari tahun ke depan porsinya tetap utuh untuk masih bisa kita berangkatkan
Insya Allah demikian. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Syam atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih semua. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu Haji sekalian. Sampai ketemu lagi. Saya pamit duluan. Iya, hati-hati ya Pak Syam. Zar Cikarang mau ziarah kubur Baik. sebentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini juga sudah pukul 5, mungkin kita sudah mau bersiap-siap masak sore dan insya Allah kita mau menjelang maghrib juga. Kita mau siap-siap mandi dan lain-lain. Bapak Ibu betul? Dikit lagi ada tausiah Mamah Dede. Ba'da maghrib. Ya Ustaz Yan. Baik, Erna tunggu requestnya dari alumni Haji 2017. Nanti tepatkan saja waktu dan tanggalnya. Mau paketnya seperti apa? Mau bintang 5 tanpa makan boleh. Maksudnya tanpa makan, tidak makan di hotel Bapak Ibu, bukannya nggak makan. Jadi makannya nanti catering, kayak di Azizia, boleh. Banyak alumni haji yang memang, Mbak, nggak apa-apa hotelnya bintang 5, tapi makanannya kita nyari sendiri-sendiri aja. Kita udah biasa kok, boleh seperti itu. Jadi harganya pun makin efisien. Jadi Erna akan terima berapapun Bapak Ibu kesempatannya, mau request paket seperti apa, langsung saja ya. Tapi nanti kita cek dulu. Yes. Kalau bintang 5 tapi tanpa makan, saya sarankan jangan. Nanti khawatirnya pada nyari halalan gitu kan. Oh ya. Justru itu Ustadz Dian. Oh, Ustadz Dian udah ketakutan disuruh beli Al-Baik banyak, Bu. Terus nganter-nganterin. Kerjaan aja Erna kata Ustadz Dian. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Tadi sudah pamit duluan Pak Haji Syam karena memang beliau sedang ziarah kubur Haji alumni 2015 dan di kesempatan ini juga kita sudah kehilangan almarhum Pak Haji Janu ya Bapak Ibu ya, dan istri beliau juga belum sempat bergabung karena memang tadi masih ada acara. Iya, masih ingat Bapak Ibu yang kecelakaan Lion Air? Tangga saya itu, kan? Apa? Gak jauh dari saya. Ya, betul. Kita doakan saja semoga beliau sudah tenang di surga bersama Pak Ustadz Ibnu, Pak Dr. Yanto mungkin kenal? Kru kita kan ya? Dr. Toto sama Bang Ibnu Madinah. Iya, betul. Ya, kita doakan saja. Nanti di penghujung akhir ini kita ada doa, kita sampaikan Al-Fatihah ya Ustadz Ian ya, untuk beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Terima kasih banyak Ustadz Bahran, terima kasih banyak Syekh Jalal meluangkan waktunya. Insya Allah minggu depan semakin ramai bersama Haji 2018 dan 19. 18 itu berapa bis Ustadz Ian? Ustadz Ian 6 bis. Kalau 2019 itu ada 8 bis, subhanallah. Tahun ini, kalaupun memang tadi kita jadi berangkat, ada 14 bis. Masya Allah, tabarakallah. 14 bis itu diantaranya 10 bis, 11 bis itu insya Allah di haji khusus, ada 3 bis di haji furodah. Tapi apa boleh buat, Allah berkehendak lain, mungkin kita harus haji apa? Produk. Menunggu, merindu akan rindu Baitullah. Insya Allah tahun depan, jika memang wabah ini sudah berakhir, kita akan bisa sama-sama lagi ke Baitullah. Insya Allah ya Ustadz Yan ya. Baik, waktu dan kesempatannya untuk doa, saya kasih ke Ustadz Yan. Monggo. Sebelum doa tadi saya kepikiran, itu 14 pakai seragam patuna semua, Al-Baik semua, Masya Allah. Iya, yang ngantri Mutawif sama TL. Jemaah, kalau jemaah mah enggak Ustadz Yan. Ngantrinya di posko, kalau enggak halo, Mbak R, kamar 2317 ya, siap. Ayo Ustadz Yan, monggo silakan doa. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah silaturahim halal bihalal singkat kita sudah berjalan, sudah selesai, dan semoga silaturahim terus berjalan meskipun lewat WhatsApp ataupun telepon by phone ya. Karena
Terus terang ada beberapa alumni haji 2017 yang saya sering berjumpa ya. Saya sering kopi darat, tapi saat ini tidak hadir. Tapi tidak mengurangi rasa khidmat kita ya, ala kulli hal insyaallah. Dan mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, memberikan tambahan kekuatan untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rahmat, hidayat, juga nanti kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma yassir umurana wa sahhil af'alana وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا الله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيوبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر وسديد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدان عامة يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والكورونا ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah recordingnya nanti Erna share di YouTube, dan jangan lupa like dan sama subscribe-nya Bapak Ibu. Ini sekarang kita live on Facebook, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan banyak yang ngelihat, alhamdulillah. Dan salah satu pelopor mungkin juga ada PIHK lain yang mau silaturahim dengan Zoom ya seperti ini. Caranya untuk tidak hilang kontak kepada semua jamaah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadirannya selama di sore hari ini, dan semoga sore hari ini kita selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mari dadah. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bapak Ibu, jaga kesehatan.